Ya, ini kita akan mengumumkan data-data santri yang berprestasi. Hafalan kubro tanpa salah putri. Ini tak salah, insya Allah. Data santri putra yang menyelesaikan hafalan kitab Mukhtasar Bukhari. Ini dari negara mana? Ya, terus diberi jalan. Ini udah Habib diberi jalan. Nanti di akhirat aja Habib dimuliakan loh ya. Coba diberi jalan khusus. Abdurrahman Damanik bin Abdul Aziz Damanik Medan, Pusat 2 hari 6 jam. Lancar, juz 4 akhir kurang lancar. Minhaj. Hafal Minhaj punyanya Nawawi. Hasan Basri dari Munte bin Abdurrahim dari Munte Medan, Pusat 11 jam lancar Bulughul Maram. Sabar. Woi, kasih ini. Ini sudah hafal Quran mulai kecil. Nah, sekarang hafal Bulughul Maram. Ini kita akan mengumumkan data-data santri yang berprestasi. Ini apa ada dalilnya Pak, santri prestasi diumumkan? Ada dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam bab Syama'il, dalam bab manaqib Nabi membuat prestasi-prestasi. Orang Ansor prestasi yang tertinggi ini. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini. Jadi prestasi-prestasi itu sudah pernah dibuat Nabi untuk menerangkan kepada umat sebagian orang yang punya derajat di agama yang berbeda dengan yang lain. Maka sejak dulu ulama mengatakan yang tertinggi selepas para anbiya adalah para sahabat. Sahabat yang tertinggi adalah Khulafaur Rasyidun. Khulafaur Rasyidun yang tertinggi adalah Syaikhan Abu Bakar dan Umar. Dari keduanya yang tertinggi adalah Sayyidina Abu Bakar. Selepas 4 orang itu yang tertinggi adalah Baqiyatul Ashrah. 6 orang yang dalam Ashrah Mubasyarah bil Jannah. Yaitu Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'd bin Zaid, Sa'd bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam, kemudian Abu Ubaidah. Santri putri berprestasi tahun ini 2002-2023. Nama Mariah Tahasus Minhajut Thalibin, Mariah binti Budiono. Silahkan ngambil hadiahnya di tempatnya Bu Aziz. Tahasus Fathul Qarib juara 1 Siti Khairun Nikmah binti Abdul Rashid Riau. Tahasus Ulumul Quran juara 1. Kenapa kok perempuan dulu Pak? Ya, menghormati ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah dihormati, nanti akhirnya semangat, yang laki-laki didorong semua untuk semangat. Ummuka selepas 3 kali abuka. Tahasus Fathul Qarib Siti Khairun Nikmah binti Abdul Rashid Riau. Tahasus Ulumul Quran juara 1 Sinar Amalia binti Abdul Wahid Makassar. Tahasus Tajwid 3 orang Rahmawati binti Wanas Abdul Jalil Ternate. 2 Hilda Ain Syifa binti Rasnan Aceh. 3 Tasbiyah Mansur binti Taufikur Rahman Jombang. Silakan ambil hadiahnya di Bu Aziz. Hafalan kubro tanpa salah putri. Ini tak salah, insya Allah. Semoga dapat suami yang gak merokok, yang soleh. Miftahul Jannah binti Maliki Riau. Nuha Humairah Hadi binti Amrullah Hadi Ambon. Fatimah Munawwarah binti Samsul Hadi Ponorogo. Ruqayyah Sa'idah Khansa binti Mulyono Jombang. Fatimah binti Muhammad Arif Billah Padang. Atikah Salsabila Firdausi binti Abdurrahman Suhadi Maluku. Atifah Sawafani binti Kadir Said Batu Sangkar. Rozatul Al-Azzakiyah binti Nufrizal Jakarta. Data Ustazah Tahfidz paling aktif. Jadi sebagaimana ada murid juaranya, ada juaranya Ustaz berbeda. Di antaranya juara paling aktif Ustazah Timur
Hilma binti Ma'ruf, istrinya Abdul Hafid Jungke. Jumlah pertemuan 5 kali, jumlah jam 10 kali. Silahkan ambil hadiahnya di Bu Azizah, Bu Minhatul Aziz. Data Ustazah Diniyah pagi paling aktif. Ustazah Muslimah binti almarhum Parmin Ahliyah Ustadz Maisur. Wah, ini Ustadz Maisur dulu penanggung jawab kuda. Mungkin bisa didiksinya jadi aktif karena dulu sering latih kuda ya. Makanya istrinya diaktifkan seperti kuda. Kuda kan hewan berkah. Al-khairu ma'qudun fi nawasi al-khairu ila yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Kuda tertali di ubun-ubunnya berkah sampai hari kiamat. Masya Allah. Jumlah jam 10 pertemuan 6 kali. Ustazah Shalihatun Nafis binti Timin Ahliyah Ustadz Jamaluddin. Simpel. Jumlah pertemuan 10 kali, jumlah jam 11. Data Ustazah Diniyah sore paling aktif. Nama Ustazah, wah Masya Allah, 2 kali ini. Pagi juga teraktif, sore teraktif, orangnya sama. Masya Allah. Ustazah Timur Hilma binti Ma'ruf Ahliyah Abdul Hafid Jungke. Masya Allah. Ustazah binti Hanifah binti Semi Ahliyah Ustazah Ahmad Fauzi. Jumlah 12. Ahmad Fauzi Trenggalek. Ustazah Nur Hidayah binti Salihuddin Ghazali Ahliyah Ustaz Abu Bakar. 12 kali jumlah pertemuan. Masya Allah. Ada santri-santri putri yang sepanjang tahun tidak pernah izin, tidak pernah bolos, dan tidak pernah sakit. Nggak tahu mungkin pernah sakit juga, tapi tidak pernah bolos dari kelas. Izin aja enggak. Maka dari jumlah santri putri yang kurang lebih 9 ribuan ada 15 anak. Windy Antika binti Safwan Bendo, kelasnya Minhaj 2 Masjid Putih. Khusus putri loh, Minhaj nggak tahu bolos. Coba putra yang sudah mau diwisuda itu sepertinya juga nggak pernah bolos juga. Minimal nggak ketahuan bolos. Taqiya Liqa Arabi Lombok Najribi 1 Masjid Putih. Amalia Mustafidah binti Muhammad Hidayah Tenggoro, Masjid Putih. Cut Mutia binti Muhammad Yunus Kepri kelas 5 Masjid Putih. Tahira Adawiyah binti Ikhwanto Temboro 4 Angsor, kelas 4 Angsor. Aisyah Mustafidah binti Wagiman Poncol kelas 4 Angsor Masjid Putih. Sania Maulidah binti Suroto Temboro kelas 4 Angsor Masjid Putih. Ahsanul Hasna binti Muhammad Asad Temboro 4 Angsor Masjid Putih. Zainab binti Sa'dullah Trangkil, putranya Pak Sa'dullah. Pak Sa'dullah ini terkenal dulu Ustaz Masya Allah. Ustaz Masya Allah. Itu kalau ada santri-santri yang pengurus sudah angkat tangan saking nakalnya, takut santrinya galak-galak dulu. Pak Sa'dullah datang, santrinya lari semua. Ini kecil-kecil tapi menakutkan. Maka anaknya ini ternyata dapat manfaat. Enggak pernah mana tadi? Zainab Trangkil 3 Angsor Masjid Putih. Aisyah Salsabila binti Haji Suhel Bangka kelas 5 Masjid Merah. Hilya Nur Rahmah binti Muhammad Nur Rozak Lombok kelas 4 Masjid Merah. Maimunah Al-Hilaliyah Seragen kelas 3 Masjid Merah. Nabila binti Mendra Makassar Masjid Merah kelas 3. Fitri Nur Sayati binti Adi Sudrajat Tasikmalaya kelas 2 Masjid Merah. Nur Halila binti Abdul Qadir Bahlil Flores kelas 2 Masjid Merah. Semoga memotivasi santri-santri baru dan santri lama, guru baru dan guru lama untuk tambah lebih aktif lagi, insyaallah. Nanti di akhirat sana surganya orang yang bolosan dengan surganya orang yang aktif beda. Karena yang aktif itu terus istananya tambah terus. Yang bolosan sering berhenti pembangunannya. Juara lomba menulis Pondok Putri. Ini ada lomba-lomba menulis. Karena tersebarnya ilmu agama itu di samping lewat sabda-sabda Nabi yang disampaikan, terusannya atas arahan Nabi, qayyidul ilma bil kitabah, pengetahuan ilmu agama harus ditulis. Maka kita bisa baca Al-Quran karena apa? Karena ada Quran yang ditulis.
Kita bisa hafal hadis karena apa? Karena ada hadis yang ditulis. Kita bisa ngaji sampai 10 tahun kenapa? Karena kita ada yang ditulis. Kita bisa urut kemana-mana kenapa? Karena ada fadilah amal hadis yang ditulis. Kadang-kadang orang terlalu kurang mikir. Yang penting itu gerak. Bil qadam wa bil qalam. Pokoknya dengan kaki, bukan dengan pena. Ngawur ae. Kowe nganggo kaki kok tanpa nganggo pena moro ning ndi engko. Jelas itu. Jadi memang ilmu itu harus ditulis. Kalau nggak ditulis ya masuk ditulis saja banyak yang santrinya ngantuk, apalagi nggak ditulis ya. Repot. Maka perlu ada karya penulisan. Termasuk yang sangat mempengaruhi dunia manusia adalah tulisan-tulisan yang beredar, baik pun tulisan positif atau negatif. Maka kita pengen santri-santri kita juga ikut andil dalam penyebaran kebaikan dengan mulutnya, dengan akhlaknya, dengan kehidupannya, dan juga dengan tulisan-tulisannya. Nah, sekarang berapa banyak santri putra, santri putri, wali putra, wali putri yang hidupnya nangis-nangis, hidupnya tersemangati gara-gara tulisan. Dapat tulisan dari anaknya hafal Quran, senang. Dapat tulisan anaknya ini susah. Dapat tulisan dari istri tercinta, berbinar-binar, huruf langsung pulang. Masya Allah. Jadi maksudnya tulisan itu pengaruhnya kepada otaknya manusia dan kehidupannya itu luar biasa. Ada santri baru masuk Al-Fatah, bacanya bukan Iqra, bacanya adab-adab nikah. Akhirnya nggak jadi mondok, langsung praktek nikah gara-gara salah baca. Sebenarnya nahwu shorab, akidah malah dibaca Qurratul Ain. Akhirnya jadi gak sido mondok wis nikah, ternyata fadilahnya banyak. Beneran, berapa banyak santri nggak jadi ngaji gara-gara baca tulisan yang keliru? Berapa banyak? Wah, tulisan ini luar biasa kesannya pada dunia manusia. Maka jangan asal baca. Berapa banyak kebaikan tersebar gara-gara tulisan. Berapa banyak keburukan tersebar gara-gara tulisan. La ilaha illallah. Aliri Al-Ghazali binti Heri Yulianto Depok kelas 6 yang putri. Judul Pengalaman Mondok di Al-Fatah. Widitya Kamila Al-Humairah binti Yayat Supriyanto Lampung kelas 6 MI, kelas 6 MI. Pengalaman mondok di Al-Fatah. Hafsah Zuriyatoh Maghfirah binti Muhammad Abbas Magetan 6D MI putri, pengalaman mondok di Al-Fatah sama gitu. Kategori kelas 1 sampai kelas 3 diniyah. Zahratun Nafisah binti Muhammad Salim Al-Batawi Palembang kelas 3. Kelas 3 MI. Masya Allah. Kelas 3 apa ini? Kelas 3 diniyah ya, 1 sampai 3, kelas 3. Judul Ketika Niat dan Sabar Menjadi Satu. Nadia Nur Aulia binti Nur Khalis Magetan kelas 2 diniyah pagi apa? My Best Memories. Memoriku yang baik atau gimana? Apa artinya ibu? Bukan jadi pertanyaan hiburan. Nomor 3, Nafil Arwa Falihah binti Suci Janta Boyolali kelas 3 diniyah pagi. Mondok siapa takut. Amalia Salamah binti Tasman Sulaiman kelas 5 diniyah pagi. Hidup di sisi para allamah. 2, Amalia Mustafidah Hidayah binti Muhammad Hidayat Magetan Jawa Timur kelas 5 diniyah pagi. Perhatian Islam terhadap hukum pewarisan. Silmi Silfitul Ahyar binti Solehin Zainal Ahyar Kuningan Jawa Barat kelas 6 diniyah pagi. Menjadi pribadi yang dirindoi baginda kita. Allah, kelas 7 sampai kelas daurah. Tangzilani binti Tiara binti Nursi Lampung kelas 8 diniyah pagi. Meluruskan penyimpangan Wahabi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Weh, just tenang. Ini suaminya salah bisa dirat nih. Anissa Bila Indriani binti Agus Lilianto Bekasi kelas 8 diniyah pagi. Upaya menjadikan wanita Islam zaman sekarang seperti ummahatus sholihat. 3, Calista Wahyunisti binti Mukmin Palembang kelas 8 diniyah pagi. Penghisapan amal perbuatan manusia di akhirat. Kategori kelas takhasus, putri takhasus. Alfia Hasna Khairun Nisa binti Supriyanto Wonogiri Minhaj 2 diniyah sore. Mengeja mim sang nabi dari lisan berbagai agama.
Apa artinya ini? Saya sendiri gak paham mengijabin. Sebuah apa artinya? Yang penting juara 1. Hansa Safinah binti Ahmad Yanwar Semarang, Minhaj 2 Dinia Sore. Akhlak terpuji dalam bergaul antara hamba-hamba Allah. Dika Kartika Sari binti M. Sodik Ambawa Makitan Minhaj Dinia Pagi. Pernikahan secara sunnah Rasulullah. Wes cocok ya, sawah udah. Maryam Estifsi binti Muhammad Mursaid Sakandal, Filipina. Judul Doa dan Niat. Mutia Habi binti Saiful Bahri Jakarta, hidup mulia dengan Al-Quran. Khairun Nisa Al-Albani binti Haji Aban Medan, mengungkap rahasia mudahnya menghafal Al-Quran. Ya Allah, ini baru putra. Pertama kali manusia itu putra dulu, kemudian baru putri. Selepas itu keluarnya dari putri terus, tidak pernah keluar dari putra lagi. Dan putri itu Masya Allah, putri itu pengaruhnya pada anak luar biasa. Walaupun putra itu pembawa benih, tapi putri itu pengaruhnya pada anak luar biasa. Kemarin tuh guyon-guyon, saya ini Imron Basori Semarang. Silakan maju ambil hadiah. Ayo maju, naik, lewat mana? Nah. Naiknya, ya. Kasih jalan. Maju ya. Naik. Bapak dulu. Satu aja, jangan banyak-banyak. Langsung cepet waktunya terbatas. Ta'awuzul hadis Ayub Muthan Ahmad bin Abdul Qahar, Filipina. Masya Allah. Ayo Filipin. Fadal ya ahla Filipin. Yani wasi'u lahu tariq, Talib min Filipin, raqmul awal faiz bi darajah al-ula min takhassus bi ulumul hadits insyaallah. Fadhlu. Taqaddam irqa wartaqi. Syekh Umar faqat thumma ta'ti ilayhi insyaallah. Bismillah. Allah. Tahallus ulumul Quran Zulkarnain bin Johan Mariono bin Lombok. Fadhlu. Taqaddam. Ahla Lombok. Yuhibbuna filsafat kaifa. Alhamdulillah. Kemudian 3 orang langsung aja maju. Al-Tahasus Tajwid. Alfi Jamalul Lail bin Hasan Kasmari Kendal. Bayu Azhari Muhammad Arif Siburian bin Amir Siburian Rokan Hulu Riau. Ahmad Ilyas bin Masnun Lombok. Masyaallah. Kemudian di pondok kita ada anak-anak tahasus yang menyelesaikan 500 masail. Itu biasanya kalau kita di UBB orang tidak dianggap selesai tahasus fikih, sejauh menyelesaikan kurang lebih 200-an masail. Di Al-Fatah kita ribetkan 500 masail. Ada 3 orang, silakan naik. Nailur Rahman bin Abdul Aziz Madura, Irfan Hadi bin Hikmat Lombok, Taufir Rahman bin Utsman Pacitan. Kemarin kita ada istimewa di Pacitan, Masya Allah yang hadir luar biasa, 5.000-an orang, putra putri Pacitan memang jos. Apa itu ayah kami dulu pernah mondok di Pacitan, di Pondok Termas. Kita kemarin sempat mampir di komplek yang diduga ayah kami dulu di sana, termasuk Kiai Hamid Rasulullah juga di sana, termasuk Kiai
Ya, habis kemudian kerapiak ya Ali Mansur, Masya Allah, kamarnya Masya Allah 2 meter kali 2 meter, Masya Allah, untuk 4 orang. Maka di Al-Fatah ini kamarnya sudah terlalu longgar. Data Kubro Santri Putra tanpa salah 23, ini lumayan. Alhamdulillah teman-teman yang hafid di Al-Fatah banyak yang sekarang jadi imam masjid di berbagai negara, termasuk pernah di Prancis, termasuk pernah di Jepang, termasuk ada yang di Inggris. Hasan Basri, nah, ini sudah biasa ini. Lutfi Al-Bukhari, Hidayatullah, Muhammad Ilham Al-Ghifari, Zaki Akbar, Fida Hisam, Muhammad Tariq, Abdurrahman Fakihuddin, Muhammad Ilyasa, Saqaf Hakam, Muhammad Tamam Ramadan, Zaid Abdullah Naim, Muhammad Nazar, Muhammad Zaid, Muhammad Abdul Muhammad Uthmanul Hakim, Muhammad Abdul Azmi, Rikil Abtariq, Muhammad Abdian Sakif, Ilham Saputra, Mahmud Al-Hasan. Masya Allah, banyaknya negaranya dianggap mengikut orangnya, nanti dilihat dari negara mana. Ya, terus diberi jalan. Ini udah habis diberi jalan. Nanti di akhirat aja habis dimuliakan loh ya. Coba diberi jalan khusus. Nah, yang beri jalan nanti jadi peserta Al-Quran insyaallah. Wafiq Hidayah, Muhammad Salman, Muhammad Fajri Ismail, Muhammad Iqbal Ramadan, Ibnu Majah, Adnan Mughirah, Fahrul Irhas, Afi Mulki Rohadi, Muhammad Rafri, Muhammad Yukta, Isa Rizki Hidayatullah, Rahman Fatur Rahman Al-Mubarak, Muhammad Lutfi Farizi, Muhammad Royan, Muhammad Rauful Khalil, Munihatul Rizbani Arsad, Ahmad Siddiq, Muhammad Zaid Al-Harith, Muhammad Taha Abu Dhar, Muhammad Ihsan, Rahimuddin, Muhammad Fikri. Masya Allah. Alhamdulillah. Ulang. Allah. Data santri putra yang menyelesaikan hafalan kubro kitab. Di samping pelajaran-pelajaran dipahami, ditulis, di antara program di Al-Fatah, santri disemangati untuk menghafal kitab-kitab yang dianggap manfaat nanti untuk rujukan-rujukan ilmu agama. Di antaranya Bulughul Maram, di antaranya Bukhari, di antaranya Al-Minhaj, insyaallah. Mungkin ada beberapa teman yang hafal Bulughul Maram. Nomornya Pak langsung keluar. Nomornya Pak langsung keluar. Benteng-bentengnya ilmu adalah hafal makan-makan ilmu. Kadang orang itu alim, pemahamannya luas, tetapi begitu mengungkapkan dalil gak hafal, waduh repot. Maka perlu menghafalkan dalilnya. Data santri putra yang menyelesaikan hafalan kitab Mukhtasar Bukhari. Di kitab Bukhari itu ada ringkesannya, yang kesimpulannya Bukhari itu hadisnya itu. Ini sudah kalau hafal itu dianggap sudah hafal kitab Bukhari. Mukhtasar Zabidi. Abdul Hakim Widasih Samsi bin Sunarto, Medan, kelas 8, Halaqah Sunan Giri, waktu 4 hari, kondisi lancar, kitab Mukhtasar Bukhari. Andi Faisal bin Andi Parwan, Palu, ini abangnya dulu juga hafal, adanya apa juga. Halaqah pusat 2 hari per 10 jam. Mukhtasar Bukhari juga lumayan lancar tapi banyak salah rawinya. Maka di bawahnya.
3. Muhammad Hudzaifah bin Saiful Bahri dari Aceh, kelas 6, Halaqah Nizamuddin. Ini biasa ngerawat kuda tapi hafal Bukhari. Waktunya 2 hari, nilai lancar Mukhtasar Bukhari. Masya Allah. Orang itu kalau merawat kuda itu didoakan oleh kuda tiap hari, ya Allah selesaikan masalahnya, selesaikan masalahnya. Di dalam hadisnya itu termasuk hewan yang disebutkan oleh Nabi, doakan yang merawat itu adalah kuda. Masya Allah. Maka kalau kita ingin melihara hewan yang mendoakan kita, diantaranya pelihara kuda. Muhammad Talhah bin Abdul Murad, Malaysia, kelas 8, Sunan Giri, waktu 3 hari, nilai lancar Mukhtasar Bukhari. Sunan Faiz Hakim bin Nanang Qasim Liwa, Lampung, kelas 8, Halaqah Pusat, waktu 2 hari plus 12 jam, setengah lancar dan setengah kurang lancar Mukhtasar Bukhari. Abdurrahman Damanik bin Abdul Aziz Damanik, Medan, Pusat, 2 hari 6 jam lancar, juz 4 akhir kurang lancar. Minhaj, hafal Minhaj punyanya Nawawi. Masya Allah. Sudah lama Minhaj gak muncul, itu muncul ada 4 orang hafal Minhaj. Masya Allah. Bayu Ramadan, Kepulauan Riau, alumni. Masya Allah, alumni masih maju lagi. Masya Allah. Halaqah Utara lancar Minhaj, alumni hafal Minhaj. Masya Allah. Maka para alumni di samping sibuk mengajar, sibuk merawat suami dan istri, jangan lupa untuk menambah keilmuannya dan hafalannya. Bayu Ramadan, Kepulauan Riau, Husnul Fikri bin Taman, Bangka, kelas 8 Utara, 5 hari lancar Minhaj. Masya Allah. Muhammad Ramadan bin Hamsani, Palembang, Halaqah Nizamuddin, ini bagian ngerawat unta. Masya Allah. Ini hafal Quran, hafal Bulughul Maram sudah, hafal Bukhari sudah, tahun ini hafal Minhaj. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka enggak melihat bagaimana Allah ciptakan itu unta? Ternyata untanya ajaib, yang rawat juga ajaib. Ini orang. Unta itu seperti mobil double gardan. Kalau berjalan kanan bareng kanan, kiri bareng kiri. Tidak umumnya kucing atau umumnya apa itu kambing. Kalau kambing kanan terus kemudian kiri silang. Jadi kalau unta enggak, kanan bareng kanan, kiri bareng kiri. Akhirnya tidak mudah masuk dalam lumpur. Itu seperti four wheel. Maka kalau naik unta goyangannya lebih karena jalannya kaki unta itu bareng, depan dengan belakang bareng, depan dengan belakang bareng. Kalau yang lainnya yang kaki 4, depan 1, belakang 1, depan 1, belakang 1. Kalau unta enggak, langsung bareng. Kadang-kadang kita sudah sering naik unta tapi enggak merhatikan itu. Abdul Hamid bin Bacok Hamid, masuk. Kupang Rute, Halaqah terakhir 1 hari plus 4 jam, kurang lancar terakhir Bulughul Maram. Abdurrahman bin Sarila, Pontianak, kelas 8 Pusat, 13 jam 50 menit, lumayan lancar Bulughul Maram. Ahmad Zubair bin Abdul Samad, Bluro, masya Allah. Katanya dulu kapalnya Nabi Nuh diambil kayu-kayunya dari Bluro. Dan kaumnya Nabi Nuh kemungkinan orang Bluro. Masya Allah. Maksudnya ini termasuk orang-orang kuno. Masya Allah. 2 hari lancar Bulughul Maram. Masya Allah. Ini Mukhtasar Bukhari. Bulughul Maram itu ada ya? Wes. 13 akhir. Andi Abdul Ti siapa dia? Bin Andi Ismail Timika, masya Allah. Kelas 8 Sunan Giri, 10 jam 2:15 menit, sangat lancar Bulughul Maram. Masya Allah. Timika yang produksi emas sekarang produksi emas 50 kilo ini, masya Allah. Mas 50 kilo bisa ngomong, bisa berjalan, bisa hafal Bulughul Maram, masya Allah. Mas Andi. Hardiansyah Bambela bin Mansur Bambela, Manado, masya Allah.
Manado sudah nggak produksi bubur lagi, ini mau produksi Hafidz Bulughul Maram, insyaallah. 16 jam 25 menit lumayan lancar. Hasan Basri dari Munte bin Abdurrahim dari Munte Medan, Pusat 11 jam lancar Bulughul Maram. Sabar. Woi, saya ini. Ini sudah hafal Quran mulai kecil. Nah, sekarang hafal Bulughul Maram. Kamu dulu hafal Quran umur berapa? 7 tahun udah hafal Quran. Oh, Masya Allah. Sekarang kelas 3. 16 Muhammad Amin bin Abdullah Thailand, Sunan Giri, 16 jam 37 menit lancar Bulughul Maram. Muhammad Azindani Falah bin Sofwan Pekanbaru, 14 jam 30 menit lancar tapi di rawinya kurang lancar Bulughul Maram. Muhammad Rahman bin Sugiyo Sidoarjo, 3 hari sedang Bulughul Maram. Muhammad Sa'ad bin Yahya Lampung, lancar tapi 50 hadis kurang lancar Bulughul Maram. Muhammad Zakaria bin Ikhwani Fahri Juanda Aceh, 12 jam lancar Bulughul Maram. Muhammad Zaki bin Butang Padang, 1 hari plus 18 lumayan Bulughul Maram. Rafiul Hanif bin Iqban Bulughul Maram sangat lancar. Taufik Rahmat bin Sofwan sangat lancar 6 jam Bulughul Maram. Tolhah Ubaidillah bin Nasa Sukabumi lancar 2 hari.